Sesawiku di Yesus channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Berjumpa lagi ya dengan Sesawiku Yesus channel, saudara-saudaraku yang terkasih dan sobat haula muda semuanya. Semoga hari-hari Anda selalu dalam kasih Bapa, dalam lindungan Bapa selalu tentunya. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan, tentunya dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29, pekan biasa ke-13. Mari sobat haula mudaku Yesus channel dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk terima firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 18 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu ke sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat haula mudaku Yesus channel dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mau melihat lagi dalam Injil Tuhan tadi dari Yohanes, ada 3 sikap Thomas terhadap Tuhan Yesus yang kiranya patut kita renungkan bersama-sama. Tentunya yang pertama kita mau melihat dari Yohanes bab 11 ayat 16. "Ayo kita pergi juga, biarlah kita mati bersama-sama dengan Dia." Sobat kalau muda, Yesus channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di sini Thomas tidak mau membiarkan Tuhan Yesus pergi sendirian menantang bahaya. Lalu yang kedua, kita mau melihat lagi dari Yohanes bab 14 ayat 5. Dikatakan di sana demikian, "Kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Sobat kalau mudaku Yesus channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, yang kedua ini adalah Thomas adalah seorang yang terus terang, polos, dan tidak malu-malu menyatakan ketidaktahuannya.
Keraguan Thomas mengundang Yesus untuk menyingkapkan rahasia Tritunggal yang mendalam. Maka jawaban Yesus ada dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai dengan 7, dikatakan demikian. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sobat kawan muda, ku Yesus Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Yang kedua ini adalah mengingatkan kita akan Tritunggal. Tuhan tunjukkan Tritunggal itu. Lalu yang ketiga, kita dapat lihat ini dalam Yohanes bab 20 ayat 25, dikatakan di sana adalah sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Namun setelah Yesus hadir menampakkan diri lagi dan setelah menunjukkan apa yang diinginkan Thomas menyatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Sobat kawan mudaku Yesus Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dari sinilah akhirnya janji atau pernyataan Yesus berikutnya melegakan dan sungguh mau membahagiakan kita, semua umat manusia yang percaya kepadanya. Dia berfirman, karena kamu telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita dapat lihat ayat itu dalam Yohanes bab 20 ayat 25. Sobat kaula muda ku Yesus Channel. Sobat kaula muda, kita percaya bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita. Ia hadir dan menyertai kita dalam seluruh perjalanan penjarahan hidup kita. Sobat kaula mudaku Yesus Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sungguh kita mau tekankan lagi dalam ayat tadi, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya. Sungguh kita mau diingatkan bahwa sesungguhnya kehadiran Tuhan mau kita nikmati setiap hari dalam setiap hidup kita. Kadang kita selalu menerka-nerka dalam kehidupan kita, Tuhan, engkau di mana dan engkau seperti apa. Namun kalau kita lihat dalam ayat tadi, berbahagialah engkau yang tidak melihat namun percaya, sungguh ini mau ingatkan kita setiap hari bahwa iman hadir dalam hati kita. Tuhan selalu ada dalam hati kita setiap hari. Sobat kaula muda ku Yesus Channel, mari dengan sungguh hati kita mau percaya karena firman ini kita renungkan dalam perjalanan hidup kita supaya kita semakin percaya dan hadir dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sobat kaula muda ku Yesus Channel, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita tutup renungan singkat ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa, kekal dan penuh cinta, kami ucap syukur kepadamu atas segala rahmat yang boleh kami terima lewat firman ini. Semoga dengan firman ini ya Bapa semakin meneguhkan kami dalam setiap perjalanan hidup kami sehari-hari. Kami semakin percaya karena Engkau benar-benar hadir dalam hati, di relung jiwa dan
hati kami setiap hari. Kami berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang sakit, lemah, tersingkir, luka hati. Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan, dan Engkau sembuhkan dengan segala kuasa-Mu yang luar biasa. Kami berdoa pula ya Tuhan, bagi orang-orang yang telah meninggal dunia karena pandemi COVID-19, dan juga siapapun mereka yang telah berpulang ke rahiman-Mu, kiranya Engkau jamah mereka, Engkau ampuni dosa mereka, dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga, dan kelak Engkau bangkitkan seperti Kristus sendiri. Kami berdoa ya Tuhan, semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera usai, dan kami setiap manusia dapat melaksanakan setiap keseharian kami dengan normal kembali. Kami berdoa ya Tuhan, bagi kedamaian dunia, kiranya Engkau hadir dalam setiap hati manusia, Engkau berikan damai sejahtera. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Halo Mudaku Yesus Channel dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak. Kita sudah mau sama-sama dengarkan firman Tuhan dan terima firman Tuhan pada kesempatan hari ini ya. Mari kita semakin percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap keseharian kita. Tuhan bimbing kita, dan Ia ada dalam relung jiwa kita, hati kita. Sobat Halo Mudaku Yesus Channel, dan jadi warta sukacita bagi semua orang. Mari Sobat Halo Mudaku Yesus Channel, sebarkan video ini supaya banyak orang terima berkat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. Bye bye, berkah dalam Tuhan memberkati.